Maksudnya priwetnya di sini? Nggak cuma itu kok. Jadi nanti kita akan ngadain pernikahan dan juga resepsinya di bangunan ini. Ya. Aku lihat makhluk di jendela itu, dadaku sesak banget rasanya. Pemotretan untuk priwet kayaknya nggak mungkin dilakukan di sini. Mas, kayaknya kita jangan priwet di sini deh, Mas. Ya udah yuk. Aduh deh, aduh. Tuh, Manda. Mas, Dong. Udah, ayo kamu lama banget sih. Udah deh, nggak apa-apa. kayaknya kita jangan di sini deh. Udah, Mas, nggak apa-apa. Mas, beneran deh. Mas, bentar. Kenapa lagi sih, Man? Aku bener-bener perasaannya nggak enak nih, Mas. Kayaknya kalau kita terusin, ini bakalan ada yang celaka. Kita pulang aja. Yuk. Manda. Aku ingetin sama kamu ya. Aku nggak pernah percaya sama hal kayak gitu. Paham kamu? Ayo. Mas, tapi beneran deh, Mas. Nggak apa-apa kok. Mas, udah deh, mendingan kita batalin Manda, aja. kamu kenapa sih? Enggak apa-apa. Ya. Mas, semua udah siap? Semua kostum yang saya mau disiapin. Udah beres semua. Mas, makasih. Mas, Manda, apalagi sih Manda? Mas dengerin aku deh. Beneran deh, kalau misalnya kita terusin priwet di sini, nanti semua arwah-arwahnya ini pada masuk, pada bangun semuanya. Terus kita pasti langsung celaka gitu, Mas. Udah deh, udah. Manda, kamu kemana sih? Mas, udah deh, Mas. Aku takut banget. Udah, yuk. Manda, dengerin aku dulu. Aku harus ingetin kamu berapa kali sih? Aku itu nggak pernah percaya sama apa yang kamu rasain, kamu lihat. Kamu lihat di rumah ini, hah? Unik kan? Aku yakin banget, nanti fotonya hasil prewed kita tuh bakal bagus banget. Udah mendingan sekarang kamu dengerin aku, ikutin aku, berdiem aja ya. Yuk. Ya ampun. Ayo. Udah deh, Mas, udah pulang aja. Ayo, Mas, aku takut banget. Ayo, Mas. Ayo, nggak jadi batalin aja. Manda, dengerin aku, Manda, dengerin dulu. Hah? Ngapain aku harus dengerin omongan kamu? Pokoknya prewed ini gak akan pernah berakhir. Paham kamu? Ayo. Ya Tuhan. Manda, kita ganti kostum, terus pemotretan ya. Yuk. Mas, ya ampun. Mas, udah deh, kita jangan pemotretan di sini deh, kita batalin aja. Fotografernya udah ada. Udah tinggal ganti kostum terus motret. Ribet banget sih kamu. Tapi perasaan aku tuh gak enak banget, Mas. Apa sih? Udah. Manda, denger aku ya. Manda, denger aku. Gak ada yang bisa ngebatalin pemotretan ini, paham kamu? Mas, tapi aku gak mau celaka. Kalau misalnya kita pemotretan di sini dan diterusin ini, pasti kita celaka atau ada yang celaka, Mas. Aku takut banget. Manda. Mas, tolongin dong, aku takut Manda, banget. dengerin aku, Manda. Diem kamu, Manda. Hah? Kamu ngebatalin pemotretan ini? Iya. Mas Budi, boleh ya? Dibatalin aja, dimundurin, reschedule aja. Amanda, ingat ya. Gak ada yang bisa ngebatalin pemotretan prewed ini, paham kamu? Apa sih kamu? Mas, pokoknya aku nggak mau priwet di sini. Aku nggak mau nikah di tempat ini juga. Cari tempat lain aja. Manda, apa-apaan kasih kamu, Manda? Mas, sumpah aku takut banget. Enggak, ayo, Manda, tunggu, Manda. Kisah kali ini petualangan Roy yang berbeda dari pengalaman Roy yang sebelumnya. Roy bertemu Amanda yang digolongkan dengan manusia indigo. Ketika akan melakukan pemotretan prewedding, Amanda mengalami kekerasan fisik dan psikis. Dan dia harus melihat makhluk-makhluk halus di rumah klasik yang dijadikan lokasi pemotretan. Manda! Tunggu, Manda! Manda! Mas. Dim, dasar perempuan gak tahu balas budi kamu! Hah?
tambah kasar deh. Aku nggak mau lagi nerusin hubungan kita. Aku takut. Dan sekarang kamu baru mau bilang kalau kamu mau batalin pernikahan kita, iya? Hah? Aku itu udah nyiapin semuanya untuk pernikahan kita, paham kamu? Mas, kamu tuh makin kasar. Aku tuh susah banget untuk cinta sama kamu, apalagi jadiin kamu suami aku. Masuk kamu. Buruan, masuk kamu. Cepet. Oke, 1, 2. Mbak Manda, matanya bisa lebih fokus lagi dan ekspresinya jangan kaku ya. Manda, kamu bisa tenang sebentar gak sih? Relax aja dulu. Sekali lagi ya. 1, 2. Dia mana sih? Dia bilang mau nyusul sama temennya. Aku angkat dulu ya teleponnya, bentar. Kamu selalu ada alasannya? Hah? Aku gak izin kamu terima telepon. Abis telepon ini langsung aku matiin deh handphonenya, bener nih. Bentar ya. Jangan lama-lama. Bentar ya, Mas. Halo? Halo Mbak, Dek, kamu di mana? dia di kampus lagi nungguin Roy. Roy itu seniornya aku. Yang punya indra ketujuh itu ya? Iya. Ya udah, kamu cepetan dong kesini. Kakak tuh takut banget. Loh, Mbak kenapa? Ya ampun, di sini tuh tempat pembuatan priwet ini banyak banget makhluk halus, Dek. Ya ampun, kamu punya firasat buruk. Kayaknya kalau diterusin ini bakalan ada yang celaka deh. Dek, ya ampun. Mbak? Halo? Mas, aku belum selesai ngomong. Amanda panik lalu menelpon Dias. Dias adik kandung Amanda. Dias mengajak Roy untuk menemui Amanda. Amanda sedang dihantui oleh makhluk-makhluk halus penghuni gedung angker itu. Mas, aku masih belum selesai ngomongnya. Boleh minjem lagi ya? Shh, Manda. Aku akan balikin handphone ini nanti setelah pemotretan prewed, paham kamu? Ayo, Bud. 1, 2, 3. Mbak Manda, matanya bisa lebih fokus lagi dan ekspresinya jangan kaku ya. Manda, kamu apa-apaan sih, Manda? Hah? Jangan ada-ada kamu, ayo, buruan. Roy. Udah lama nunggu? Belum terlalu kok. Tapi tadi barusan Mbak Amanda nelpon aku. Dia lagi ketakutan banget, dia bilang kalau di gedungnya tempat tidak perawat itu banyak banget makhluk halusnya. Iya udah, kalau gitu kita kesana. Yuk. Manda, fokus dong, Manda. 1, 2. Mas, kenapa? Ada penampakan di belakang Mbak sama Mas. Jelas, Mas, kelihatannya. Iya, saya melihat dengan sangat jelas lagi di kamera saya. Tapi setelah saya membuka mata saya melihat ke sana bahwa makhluk itu udah nggak ada lagi. Bud! Kamu jangan ada-ada yang bicara ngarang kamu, Bud! Demi Allah, Mas Arya, ini tuh beneran. Tadi ada penampakan di belakang Mas Arya. Makhluknya itu rambutnya panjang pakai baju putih, itu bukan, Mas? Saya juga ngeliat ini tuh. Manda, berapa kali aku bilang sama kamu, aku gak pernah percaya sama yang kayak gituan. Mas, aku kan udah bilang dari tadi, apalagi ini udah mau maghrib. Aku gak peduli, paham kamu? Tapi Mas, kita nih mendingan harus dibatalin aja. Manda, berapa kali sih aku harus ngingetin kamu? Aku gak pernah percaya kalau kamu bisa ngelihat dan ngerasain makhluk gaib. Paham kamu? Hah? Iya, Mas, sudah. Lanjut, Bud. Oke, kita foto lagi ya. Lanjut. 1, 2. Mas Budi kan masukkan tuh, Mas. Ya ampun. Mas. Ya ampun.
dia memasukkan mas. Tolongin mas. Jin yang menyerupai macan mas. Kamu apa-apaan sih, Amanda? Mas, Apa-apaan sih kamu? mas, aku udah bilang. Hati-hati mas, diam. Tempat ini dijadikan lokasi. Iya. Ini mobil Mas Arya. Aku mencium bau-bau aneh. Bau-bau berbagai macam makhluk halus. Roy? Amanda dan calon suaminya dalam bahaya. Ayo kita masuk. Saya sudah bilang, kalian harus pergi dari sini. Tuh kan mas, aku kan udah bilang kita harus pergi mas. Tuh, ayo mas kita pergi aja. Ya ampun Sini mas. kamu. Amanda, kamu usir diri dari badannya. Amanda, kamu gimana sih? Mas, Iya. aduh, makhluk halusnya sekarang udah mulai pada datang lagi, aduh. Amanda, kamu kan bisa ngeliat, aku kan bisa ngusir dia, Aku Amanda. nggak bisa lihat mas, aku nggak bisa ngusir, tolongin mas. Ayo mas kita pergi mas. Amanda, kamu gimana sih? Ya kamu ajak ngomong dong, suruh mereka pergi. Nggak bisa. Amanda, sekarang juga kamu keluarin, Man. Mas, Man. mas, aku takut banget. Ayo mas, pergi mas, pergi. Amanda. Jangan sakiti dia. Mereka juga makhluk Tuhan. Siapa dia? Temannya Dias. Mau apa di sini? Dia anak Indigo. Dia tuh teman aku. Dan awalnya dia cuma mau nemenin doang, tapi sekarang dia mau bantuin karena ya dia bisa. Saya bisa melihat wujud kamu. Saya minta kamu pergi dari raga manusia ini. Kamu siapa? Kamu jangan ikut campur. Pergi kamu. Pergi! Roy bertarung dengan makhluk halus yang menyerupai macan. Macan itu masuk ke raga fotografer yang bernama Budi. Arya dan dia sangat terpaku melihat Roy bertarung dengan makhluk halus yang menyerupai macan. Tidak menyadari kalau Amanda dengan diam-diam meninggalkan gedung angker itu. Syukur deh, ini kesempatan aku buat kabur. Amanda! Amanda! Tadi kan sama Mas. Saya tahu. Ini pasti ulah kamu sama Amanda, ya kan? Sampai saya bisa dapat Amanda, dia akan ngasih akibatnya, paham kamu? Gak ada niat jahat sedikit pun saya sama kalian. Amanda! 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 Mana lagi? Aku capek banget. Udah kali ya Mas Arya nggak akan mungkin ngejar. Amanda! Mau kemana kamu, Amanda? Amanda! Aku harus bisa mendapatkan botol air doa itu. Roy, Amanda dan Arya mana? tadi Arya sama Amanda keluar, kabur dari sini. Roy, awas! Pergi kamu. Saya minta kamu pergi. Pergi kamu. Pergi! Panas!
pelan-pelan. Mas. Siapa kamu? Mungkin tadi Mas nggak sadar. Kamu bisa menjelaskan apa yang terjadi sama saya? Mas itu tadi habis kesurupan. Serem banget, Mas. Jin macan penghuni rumah ini memasuki raga Mas. Saya akan menjelaskan dengan mata batin saya. Menurut saya, sebaiknya foto prewed ini di-hold dulu. Karena kalau diteruskan, akan celaka dan memakan korban. Persis itu apa yang disampaikan sama Amanda sebelum pemotretan tadi. Amanda juga bilang gitu. Roy, kamu bawain itu nggak sih? Ini bau daging manusia terbakar. Hah? Baunya dari sana. Dia asisten saya. Tapi dia masih hidup. Kita harus bawa ke rumah sakit. Ayo, Mas ayo. bawa mobil kan? Iya, saya bawa mobil. Ayo kita bantuin dia. Mas pelan-pelan. Ayo. Dia buka pintunya. Iya. Mas, Hati-hati. hati-hati palanya. Oke, udah. Mas, buruan bawa teman Mas ke rumah sakit. Maaf, kita nggak bisa temenin. Oke, nggak apa-apa. Hati-hati ya, Mas. Iya. Iya, hati-hati Mas. Kita cari kakak kamu. Yuk. Nah, Amanda! Amanda! Manain lagi tuh perempuan. Mana dia sembunyi, Amanda? Manda! Makasih Tuhan, Kau telah melindungi hamba-Mu. Jadi, ini mobilnya Arya. iya Roy. Kamu ngerasain apa? Kekerasan fisik. Sebenarnya semua pernikahan ini Kak Amanda tuh nggak mau. Arya yang maksa. Dan mama papa juga iya-iya aja. Kalau udah jelas-jelas Mas Arya itu sering banget berbuat kekerasan sama Kak Amanda. Jadi, Amanda dijodohkan sama orang tua kamu. Prewed sama pernikahan ini semua ya bukan kehendaknya Kak Amanda. Kamu tuh kasar banget sih. Belum jadi suami saya aja kamu udah kasar begini. Aku gak mau jadi istri kamu. Manda! Kalau kamu gak macam-macam sama aku gak akan pernah kasar sama kamu, paham kamu? Aku mau berhenti di sini. Turun, turun. Mas, kamu jangan gila. Udah. Diam. Orang tua kamu tuh sudah setuju kita menikah. Kamu tuh berutang budi sama aku. Roy? Kasihan Amanda. Iya. Kak
Kak Amanda juga bisa ngeliatin makhluk-makhluk gaib. Kayak kamu, tapi ya cuma bisa ngeliat doang sih. Aku juga merasakannya sejak pertama kali bertemu. Dia juga udah 2 kali gagal menikah kan? Iya, Roy. Kasian banget waktu itu. Paul cuma tinggal ngitung hari doang. Taunya calon suaminya meninggal. Ya udah, kalau gitu aku antar kamu ke rumah. Tapi Roy, Kak Amanda gimana? Mas Arya nggak tahu kontrakan kamu kan? Setahu aku sih enggak. Ya udah, aku anterin kamu pulang ke kontrakan dan Amanda pasti pulang ke kontrakan kamu. Yuk. Oke. Roy, sekali lagi makasih ya. Ya sama-sama. Pokoknya kalau misalnya ada apa-apa, kamu langsung telepon aku aja. Kalau gitu aku jalan ya. Hati-hati. Tias! Kak, Aku boleh nginep di rumah kamu nggak? Aku nggak mau nikah sama Arya. yaudah, ayo kita masuk yuk, ya. Ini tas kakak aku bawain. Makasih. Kak, aku ambilin minum dulu ya. Aku nggak boleh nikah sama laki-laki ini. Dia datang lagi. Kalian ngapain di sini? Kalian ngapain ngikutin aku? Pergi! 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 Udah kak, duduk, minum dulu, kakak. Ini. Kak, kok mukanya tegang gitu? Aku gak bisa kayak gini, Dias. Aku bisa gila. Aku bisa gila kalau kayak gini. Aku gak mau. Aku bisa gila. Ini gak bisa kayak gini terus. Kak, udah. Aku ambilin minum lagi ya. Gak usah. Aku gak kuat kalau kayak gini. Dias, beneran. Kak, udah, tenang. Sekarang kau udah aman di rumah. Tarik nafas, buang pelan-pelan. Ya, udah. Aku gak mau nikah sama orang itu. Aku beneran gak mau. Kak, kalau emang nikah sama Mas Arya itu cuma bikin kakak susah doang, jangan. Lagi pula Mas Arya itu kan orangnya kasar. Aku gak bisa, aku harus tetap nikahin dia. Papa sama mama udah minta. Dan dia pasti akan ngabisin aku kalau aku gak mau nikah sama dia. Ya udah, kita laporin aja ke polisi, Kak. Gak bisa, dia itu orangnya nekat banget. Kok gak diangkat, Kak? Dari Arya ya? Aku takut sama dia. Aku beneran takut. Aku gak mau sama dia. Dia tuh bikin aku depresi, tau nggak? Dan gara-gara itu, aku jadi bisa ngelihat makhluk halus. Aku nggak kuat, aku nggak mau bisa ngelihat makhluk halus kayak gitu. Aku jadi depresi banget. Aku jadi tambah kayak orang gila, tau nggak? Aku nggak mau nih gara-gara dia, tapi aku nggak tahu caranya gimana. Ya udah, Kak, tenang ya. Nanti aku minta tolong sama Roy. Roy pasti bisa bantu kok. Roy itu siapa ya? Itu yang tadi datang. Dia itu indigo dari lahir. Dia punya indera ketujuh. Ya, Kak ya? Kak? Aku bisa lihat kalau Roy itu punya aura sama energi yang positif juga. Pergi. Kak, ngeliatin apa sih? Kak? Kamu ngapain kesini? Kenapa sih kamu ganggu-ganggu saya terus?
Saya nggak pernah ganggu kamu. Tolong jangan ganggu. Tolong jangan ganggu. Dek. Udah kak, udah kita ke kamar yuk, ya, ayo, ayo kak. Amanda pergi meninggalkan Arya dan tinggal di kontrakan Dias. Makhluk-makhluk halus masih mengikutinya dan mengganggu. Amanda menolak takdir karena dia bisa melihat makhluk-makhluk halus. Takdir itu tidak bisa ditolaknya. Mama papa tahu nggak alamat ini? Ya tahu lah kak. Pasti nanti dia bilang Arya deh. Ya mau nggak mau kak. Paling nggak sekarang kita ya bisa main kucing-kucingan dulu sama dia. Lihat nggak? Kamu dengar nggak? Iya aku denger kak. Kamu berani lihat nggak? Ya udah, kakak aja bentar. Hati-hati kak. Oke. Gak ada siapa-siapa kok. Aduh kak, Kok ada lagi? Kamu lihat nggak? ini rumah kenapa jadi horor banget sih kak? Ini kayaknya gara-gara kakak deh, mohon maaf ya. Aduh, bentar lagi kakak ngekos aja deh. Apaan sih kak? Nggak ada ngekos-ngekos. Kakak di sini aja sama aku. Ya. Ya udah kamu tidur deh, biar kakak yang bangun dan jaga. Roy. Amanda. Amanda, kamu kenapa Amanda? Tolongin Roy. Tolongin aku Roy. Astaga, Amanda, muka kamu, siapa yang pukulin kamu? Calon suami aku Arya. Jadi suami kamu memperlakukan kamu seperti ini? Aku takut Roy. Aku harus gimana Roy? Tolongin aku Roy. Aku bingung harus gimana. Kamu sudah lapor polisi? Aku gak kuat lagi. Tolongin aku Roy. Awas! Aku mimpiin Amanda. Apa makna mimpi tadi? Apa Amanda benar-benar membutuhkan pertolongan aku? Roy, kita ketemu di kampus aja ya. Abis itu ntar aku ketemuin kamu sama Mbak Amanda. Oke. Mana kakak kamu? Bukannya sama Mas Arya ya? Kamu gak usah pura-pura nggak tahu ya. Tanya sekali lagi, di mana Amanda? Saya nggak tahu Mas, belum ketemu. Kamu ingat baik-baik ya. Saya ini orang yang paling gak suka dibohongin. Kalau sampai saya tahu kamu bohong sama saya, kamu akan tahu akibatnya. Paham kamu? Mas Arya, Mas nggak usah ngancem-ngancem kayak gitu deh. Sekarang saya makin dukung buat Kak Amanda sama Mas Arya nggak usah nikah. Banyak ngomong kayak kamu. Hah? Kurang keras Mas, tampar aja lagi. Mas tuh bener-bener ya, bukan laki-laki tau nggak? Mas itu cuma cowok yang bisa kasar sama perempuan
Apa? Kurang puas? Bawa lagi? Hah? Awas. Muka kamu kenapa? Tadi aku ketemu sama Arya, terus dia nanya Amanda mana. Terus kamu jawab apa? Aku bilang aku nggak tahu. Terus aku ditampar. Dias, aku bisa melihat dan merasakan kalau ini akan sangat buruk seandainya Amanda tetap nikah sama Arya. Iya, Amanda juga ngerasain, tapi dia buat nolak susah banget. Yuk. Aku kenapa jadi ketakutan kayak begini ya? Kalau Arya tahu aku ada di sini, pasti dia jadi kena getahnya. Nomor siapa lagi? Halo? Halo, Manda. Di mana kamu? Kalau sampai kamu berani nggak nemuin aku akan penjarain papa kamu. Manda, denger baik-baik ya. Papa kamu itu punya utang miliaran rupiah sama papa aku. Dan sekarang papa kamu bangkrut, ya? Nggak bisa bayar hutang. Utangnya dan juga bunga-bunganya, paham kamu? Harusnya kamu tuh bersyukur. Aku tuh mau nikahin kamu. Masih banyak kok cewek di luar sana yang mau aku nikahin. Jadi kamu gak usah sok-sokan kecantikan gitu deh. Manda! Manda! Masih putus lagi. Amanda kaget Arya bisa menghubunginya dengan nomor lain. Arya mengancam akan memenjarakan papanya jika Amanda menolak menikah dengannya. Papanya Amanda terlibat utang ke Arya miliaran rupiah. Amanda shock dan stres. Halo? Dias, kamu udah ada di kampus? Udah, Mbak. Kenapa? Tadi Mas Arya telepon Mbak. Terus dia ngomong apa? Dia itu ngancam. Katanya kalau Mbak jauhin dia akan menjarain papa kita. Kok bisa sih dia penjarain papa? Iya, soalnya papa tuh punya hutang miliaran sama dia. Ya udah Mbak, yang tenang, oke? Mbak di rumah aja dulu. Nanti Roy nemuin Mbak, oke? Kenapa? Tadi Mbak Amanda nelpon. Dia bilang Arya neror dia. Neror? Emang dia ancam apa? Katanya dia mau menjarain papa. Emang papa kalian punya hutang ke Arya? Jadi gini Roy, perusahaan papa itu lagi bangkrut, terus dia ngutang. Jadi ujung-ujungnya begini deh. Ya udah, kamu yang tenang ya. Nggak usah cemas. Roy, kamu ada solusinya nggak? Yang pertama kita harus lakukan itu harus tolongin Amanda. Karena dia benar-benar depresi berat. Dan dia dihantui oleh makhluk halus yang berasal dari bangunan klasik itu. Kenapa bisa begitu? Semakin Amanda depresi, itu membuka mata batinnya. Dia semakin banyak melihat dan semakin banyak mendengar. Bentar. Tadi kamu bilang makin banyak yang didengar. Maksudnya apaan? Bisikan-bisikan gaib. Kamu harus mendengar semua perintahku jika kamu ingin selamat. Kamu siapa? Kamu siapa? Aku Kodam yang menjaga kamu sampai kamu mati. Aku bisa gila. Tidak akan bisa menutupi kedua telinga kamu. Kamu akan mendengar suaraku. Kamu gak usah takut.
Amanda bukan hanya dihantui oleh sosok makhluk yang bisa dilihat oleh matanya. Dia mulai dihantui dengan bisikan gaib. Amanda semakin depresi. Mana dia? Mbak Amanda. Aku yakin Amanda pasti ada di rumah itu. Tapi ada hubungan apa ya Amanda sama cowok itu? Bener dugaanku. Amanda pasti di dalam. Gak ada yang ngikutin kalian kan? Enggak kok. Aku tuh tadi dapat bisikan. Katanya ada yang ngikutin kalian. Bisikan siapa yang bisikin, Mbak? Nggak tahu deh. Itu setan, iblis. Aduh, nggak ngerti. Mbak, oke. Kalau misalnya itu nggak benar, Mbak nggak usah dengerin, oke? Kami akan menjaganya, bukan mengganggunya. Jangan usir kami. Roy, kamu lihat apa? Amanda diikuti oleh banyak makhluk halus. Hah? Amanda, kenapa kamu melihat aku seperti itu? Dia laki-laki yang memiliki kelebihan yang tidak dimiliki semua orang. Kamu tidak bisa melihat masa lalunya, seperti dia yang tidak bisa melihat masa lalu kamu. Amanda, Kepala aku sakit banget. Badan aku. Dingin banget. Kepala aku kenapa jadi menggigil? Dan kepala aku sakit. energi yang ada di dalam tubuh kita ini, energi indigo. Kamu harus bisa kontrol dan kendalikan mereka yang ada dalam tubuh kamu. Kamu harus bisa mengendalikan mereka, bukan mereka yang kendalikan kita. Mbak. Dias, dia akan kembali normal. Misi. Aku bantu. Hai, Amanda ada kan? Duh, gue harus jawab apaan nih? Harus bohong kah? Atau jangan-jangan Mas Arya udah tahu kalau Amanda di sini? Jangan bohong kamu. Saya tahu Amanda di dalam kan? Aku tiba-tiba nggak pusing lagi sama sekali loh. Iya, itu sudah kembali normal. Halo? Astagfirullahaladzim. Mas, saya turut berduka cita ya. Meninggal karena kena setrum? Saya ikut sedih, Mas. Nanti saya sampaikan ke Mas Arya ya. Ya. Makasih. Ya. Krunya Mas Budi meninggal. Yang kena setrum itu ya? Iya. Aku ikut sedih dan berduka cita. Aku tuh udah bilang sama Mas Arya,
Kemarin tuh firasat aku buruk banget dan aku udah bilang kalau mungkin nanti akan ada sesuatu yang gak enak buat kita nantinya. Kejadian kan makan korban. Sudah terjadi. Kita hanya bisa mendoakan almarhum. Amanda emang ada di dalam. Tapi Mas, saya minta tolong banget ya. Tolong jangan kasar sama kakak saya. Denger ya. Baru tadi pagi saya ketemu sama kamu. Sekarang kamu udah berani bohong sama saya. Hah? Ya terpaksa saya bohong sama Mas. Karena saya nggak mau kakak saya disakitin sama Mas Arya. Minggir kamu. Manda! Manda! Bangun kamu. Oh, kamu sengaja kan? Ngebatalin pernikahan kita dan juga pemotretan prewed kita karena cowok ini, iya? Ada hubungan apa kamu sama dia? Enggak, dia ini temennya adekku. Iya, saya juga baru kenal Amanda. Saya kesini cuma mau menetralkan apa yang dilihatnya dan dirasakannya. Dan semua itu berhubungan dengan hal gaib. Oke. Saya pegang omongan kamu. Sampai suatu hari nanti kamu ada hubungan apa sama Amanda? Mas Arya, aduh, Paham kamu? kenapa sih? Udah deh, gak usah ngancem-ngancem kayak gitu. Diam kamu. Mas Diam Arya, kamu. Mas ini belum jadi suami sahnya kakak saya. Jadi tolong jangan kasar. Kamu yang diam. Ini urusan saya sama Amanda, bukan urusan kamu. Dan jangan pernah kamu pengaruhi Amanda untuk membatalkan pernikahan ini. Dan ingat, saya bisa penjari papa kamu karena urusan utang piutang. Paham kamu? Sampai kapanpun, saya nggak akan pernah ikhlas kakak saya nikah sama orang kayak kamu. Udah, gak apa-apa. Lokasi pemotretannya masih lokasi yang sama. Dan jadwalnya besok siang. Ayo. Enggak, Mas, aku kan udah bilang jangan di tempat itu lagi, please. Sebaiknya lokasinya jangan di sana lagi. Ini bukan urusan kamu ya? Mas, udah dong, please. Kemarin itu udah makan korban, Mas. Nanti gimana kalau makan korban lagi, coba? Amanda, itu cuma kecelakaan biasa, Amanda. Karena dia aja yang ceroboh. Udah kamu ikut aku. Udah ayo. Kakak saya mau dibawa kemana, ha? Ini bukan urusan kamu ya. Ini urusan saya sama Amanda. Paham kamu? Amanda itu kakak saya. Ini juga urusan saya dong. Kak, jangan mau. Amanda, aku nggak akan pernah kasar kalau kamu nggak ada niat untuk membatalkan pernikahan ini. Dan juga kamu kabur dari aku. Lagian kamu mau bawa aku kemana, Mas? Amanda, aku lupa aku mau beli sesuatu buat kamu, surprise buat kamu. Aku udah siapin kalung dengan inisial nama kita dan juga cincin pernikahan kita. Aku nggak mau pernikahan ini terjadi. Aku nggak tahu gimana caranya supaya pernikahan ini batal. Pergi dulu ya. Udah, ayo. Hati-hati. Jujur aku nggak mau kakakku nikah sama orang kayak gitu. Kamu bisa terawang kan? Terang untuk apa? Ya, pernikahan mereka itu jadi atau enggak? Roy, kenapa? Roy, apa yang kamu lihat? Aku nggak bisa menerawang. Oh iya, kamu jangan lupa ya, besok siang kita pemotretan prewed. Iya. Oh iya, aku mau ngingetin satu hal lagi. Aku nggak mau aku ngeliat si Roy bakal main ke rumah kamu lagi. Kalau itu kayaknya susah deh. Ini kan rumah adik aku. Dan dia temen adik aku. Jadi aku nggak bisa ngelarang. Oh, ya udah kalau gitu kamu tinggal sama aku aja, simple kan? Iya, ntar kalau kita udah sah jadi suami istri, aku tinggal sama kamu ya. Dan hal itu nggak akan aku harapin. Aku berharap pernikahan ini gagal. Ya udah, kamu masuk, aku pulang ya. Makasih. Bye. Badanku merinding semuanya.
kebuka sendiri pintunya. Dias. Ya ampun, Dias. Kok kakak bisa masuk? Tadi soalnya pintunya aku kunci dari dalam. Sama tadi juga kakak udah kunci lagi. Kak, kakak digangguin sama makhluk halus lagi? Gak tau nih. Arya tuh tadi ngasih aku kalung ini. Katanya ada inisial aku sama dia. Sini kalau mahal, Kak. Suara lonceng. Suara lonceng. Ada yang membutuhkan pertolongan. Amanda. 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 Aku gak kuat lagi, aku takut banget. Aku adalah penjaga dan pelindung kamu. Bisikan itu adalah rajaku. Aku gak mau pergi. Kak! Kak! Jangan. Mbak! Mbak, buka pintunya Mbak, aku takut. Mbak! Mbak! Mbak, ini aku Dias. Dias, itu kamu kan? Iya, ini aku Mbak. Buka. Tolong Mbak, buka pintunya please, aku takut. Mbak, cepetan buruan buka pintunya. Aku nggak mau di sini, Mbak. Aku sudah bilang, aku yang akan menjagamu. Jadi kamu gak usah takut. Kamu bukan Dias. Aku memang bukan Dias. Tapi aku meminjam raga Dias untuk berbicara denganmu. Aku gak perlu ada yang jagain. Aku gak perlu kamu. Aku udah ada yang jagain. Kalau kamu tidak percaya denganku, kamu akan celaka. Ya udah dari aku. Pergi. Amanda! Manapun kamu pergi, aku akan mengikutimu. Aku gak kuat banget. Udah capek banget. Kamu jangan takut. Kamu harus tenang. Kenapa kamu gak ngomong lagi sama saya? Coba kamu liatin wujud kamu kayak apa.
kenapa diam? Roy, ya ampun. Amanda, Roy, apa yang terjadi Amanda? Dias, kemasukan jin kuntilanak. Aku nggak tahu harus gimana. Amanda, kamu juga indigo sama seperti aku. Dan ini ujian buat kamu. Karena Tuhan sudah membukakan mata batin kamu. Sehingga iblis datang menggoda kamu mengaku sebagai kodam kamu. Tapi aku nggak mau melihat kayak begitu. Aku maunya biasa aja. Aku takut, aku nggak siap. Aku nggak mau jadi indigo, Roy. Dias! Amanda, sebenarnya dia mau merasuki raga kamu. Tapi nggak bisa. Jangan mundur-mundur kamu. Aku tahu siapa kamu. Kamu bukan kodamnya Amanda. Kamu iblis. Iblis yang menipu daya Amanda. Kamu cuma jin kuntilanak yang tidak pernah diterima lagi dari bumi. Diamlah! Jangan ikut campur. Untuk apa kamu mengikuti Amanda? Saya minta kamu pergi. Pergi! Keluar dari tubuh Dias. Dan jangan pernah ganggu lagi Amanda. Saya minta kamu baik-baik keluar. Atau enggak, aku akan paksa kamu keluar. Keluar. Jin di dalam tubuhnya tahu kalau aku akan siram dengan air doa. Keluar! Baik! Aku pergi. Aku keluar. Tapi aku akan terus mengikuti Ama. Aku adalah kodamnya. Aku adalah penjaganya. Jangan ngaku-ngaku kamu. Keluar! Awas kamu. Dias. Aku di mana, Kak? Kamu tadi tuh kemasukan jin kuntilanak. Kemasukan jin kuntilanak. Kamu sekarang gak apa-apa kan? Aku pusing banget, Kak. Aku gak ngerti, Kak. Ya udah, lebih baik kalian sekarang pulang. Aku anterin kalian. Yuk. Tapi jin itu tuh ngancem kalau dia bakalan jagain aku terus dan ngikutin aku terus kan? Amanda, jin kuntilanak itu cuma akan menyesatkan kamu. Ya udah, sekarang kita pulang yuk. Roy datang tepat pada waktunya. Amanda yang dikejar-kejar Dias yang sedang kerasukan jin kuntilanak. Roy belum mengusir jin kuntilanak di dalam tubuh Dias. Jin kuntilanak itu mengaku sebagai kodam Amanda. Dia mengancam akan datang lagi. Amanda semakin dicekam ketakutan. Aku beneran gak tenang, Roy. Aku juga. Aku gak mau alamin apa yang kamu alamin. Aku gak mau lihat makhluk gaib. Aku gak mau lihat masa lalu. Aku takut, aku gak siap, Roy. Kalau emang itu kehendak Tuhan, aku nggak bisa bantu. Aku hanya bisa menenangkan kamu, Amanda. Kamu minum air doa ini. Apa ini? Ini air doa untuk membentengi tubuh kamu supaya nggak bisa dimasuki dan dipengaruhi oleh energi jahat. Bisikan itu? Bisikan itu, kalau memang itu bisikan baik-baik, kamu bisa mendengarnya. Tapi kalau itu menjerumuskan kamu, harus bisa kamu tentang. Kamu harus bisa kontrol diri kamu sendiri. Gak tau deh, sejak aku depresi, aku gak bisa ngontrol diri aku sendiri. Aku juga udah 2 kali gagal nikah. Aku jadi trauma, tau gak? Sebenarnya kematian yang dialami oleh laki-laki yang mau menikahi kamu di masa lalu itu karena santet seseorang. Kamu serius? Sekarang kamu minum air doanya. Kamu juga, Dias.
siapa yang ngutuk aku? Aku nggak bisa menembusnya. Aku nggak bisa menembusnya.